Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan yang berencana untuk keluar dari domain fantasi melewati ruang magma yang sebelumnya, Xiaoyan lalu terdampar di reruntuhan kuno sebelumnya. Saat ini mereka bertemu dengan sosok ilusi yang aneh. Sosok ilusi itu mengeluarkan tentara tengkorak dari bawah tanah. Sosok ilusi itu segera membentuk segel tangan. Roh yang tidak terhitung jumlahnya melintas dari segala arah memasuki kerangka tulang. Cahaya hijau pun muncul di kedua lubang mata tengkorak itu. Sementara itu wajah sosok ilusi di tahta tulang sangat muram. Tampaknya teknik yang aneh ini telah menghabiskan banyak dokinya. Tengkorak-tengkorak itu tidak terhitung jumlahnya saat ini. Para tengkorak itu melemparkan tombak dan melompat menebas-nebas pedangnya ke arah kelompok Xiaoyan. Tetapi serangan itu dengan mudah dihindari oleh kelompok Xiaoyan. Ji Ying lalu melambaikan tongkat kristalnya dan ratusan daun tajam segera melesat ke arah tengkorak-tengkorak itu. Para tengkorak yang terkena serangan dari Ji Ying pun hancur seketika. Sementara itu Li Shaolong mengulurkan tangannya dan pilar api segera ditembakkan ke arah para tengkorak yang lainnya. Hiat, buar, tidak mau kalah. Xiao Zhan segera melesat dan menghantamkan tinjunya ke tanah. Buar, pertempuran pun terus berlanjut. Sementara itu sosok ilusi dari kejauhan hanya memperhatikan kelompok Xiaoyan yang melawan para tengkorak itu. Xiaoyan mengepalkan tangannya, pedang besar pun lalu muncul. Xiaoyan lalu mengalirkan api berwarna abu-abu ke pedangnya. Setelah itu pedang di tangannya diayunkan untuk memotong ruang di depannya. Setelah itu ratusan bahkan ribuan tengkorak hancur seketika. Tetapi itu tidak cukup untuk melenyapkan semua tengkorak yang ada di tempat ini. Ji Ying lalu berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Cepat atau lambat kita akan ditekan oleh tengkorak-tengkorak ini karena kehabisan energi," ucap dari Ji Ying. Orang-orang pun lalu mengangguk. Li Shaolong mendengar itu dia lalu berkata, "Sepertinya kita harus menghabisi si gila itu dulu," ucap dari Li Shaolong. Zeni pun lalu berkata, "Ayo kita coba untuk mendekatinya," ucap dari Zeni. Ji Ying lalu melambaikan tongkatnya. Angin tornado pun terbentuk. Li Shaolong segera membentuk segel tangan. Dan ratusan bilah daun yang tajam segera melesat ke arah tornado itu. Yang membuat tornado itu seperti mesin penghancur yang membuka jalan. Para tengkorak yang terkena angin tornado itu seketika hancur bagaikan di blender. Xiaoyan yang memimpin kelompoknya segera bergerak ke arah ilusi itu. Tetapi saat mereka bergerak, tornado itu pun segera lenyap. Kelompok Xiaoyan pun dikelilingi oleh para tengkorak saat ini. Blentrang, blentring, buar. Kelompok Xiaoyan telah menghabiskan beberapa ramuan obat King Liye di pertempuran kali ini. Zeni lalu berkata, "Xiaoyan, semua kerangka ini menjadi seperti ini karena roh yang memasuki kerangka mereka. Sementara kita menghancurkan tengkoraknya, jika rohnya masih hidup, maka tengkoraknya akan kembali hidup lagi. Cobalah untuk menggunakan kekuatan spiritualmu kali ini," ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu mengangguk. Dengan cepat Xiaoyan melesat ke udara dan segera membentuk segel tangan. Xiaoyan lalu berkata, "Huang Quan, Heavenly Ward." Sosok ilusi besar terbentuk. Sosok itu segera menembakkan gelombang sonik. Para tengkorak yang terkena gelombang sonik itu seketika berhenti bergerak. Pada saat yang sama, waktu seolah-olah berhenti. Cahaya hijau di mata para tengkorak pun bergetar. Tubuh ilusi besar di langit kembali menembakkan gelombang soniknya untuk menyapu para tengkorak ini. Para tengkorak tingkat rendah seketika hancur terkena sapuan oleh gelombang sonik. Sosok ilusi yang duduk di singgasana tulang segera berdiri melihat itu. Sosok itu lalu berkata,
Bocah, kekuatan spiritualmu lumayan hebat juga. Jika aku menelan kekuatan spiritualmu, sepertinya akan sangat bermanfaat bagiku. Ucap dari sosok itu. Sosok itu lalu meraung. Para roh yang ada di tubuh tengkorak segera keluar dan melesat masuk ke tubuh sosok ilusi itu. Sosok ilusi itu lalu berkata, "Bersiaplah untuk mati kali ini." Ucap dari sosok ilusi itu. Sosok ilusi itu lalu mengangkat kedua tangannya. Ribuan roh merah darah melintas dan berkumpul di langit. 18 awan darah yang terbentuk dari ribuan roh pun muncul. Sosok ilusi itu lalu melambaikan tangannya. Salah satu awan darah pun bergegas maju ke arah kelompok Xiaoyan. Awan darah itu pun perlahan berubah menjadi sebuah pedang raksasa. Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Dia lalu berteriak, "Huang Kuat is angry." Sosok ilusi besar di langit kembali menembakkan gelombang sonik menghantam bilah pedang raksasa itu. Buar! Tempat itu pun bergetar hebat. Bilah darah raksasa itu pun hancur. Sosok ilusi itu lalu berkata, "Hah, ini baru permulaan, anak muda. Meskipun kekuatan spiritualmu cukup kuat, kamu tidak akan bisa untuk menang kali ini." Ucap dari sosok itu. Zeni mendengar itu dia lalu berkata, "Orang itu sangat sombong sekali." Ucap dari Zeni. Zeni lalu menoleh ke arah Xiaoyan yang wajahnya mulai memucat. Sosok ilusi itu kembali melambaikan tangannya. Awan darah kedua mulai bergerak. Awan darah itu lalu bergejolak. Setelah menembakkan puluhan tombak darah ke arah kelompok Xiaoyan, Xiaozan segera melangkah maju dan membentuk perisai. Dadedot, 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 buar! Li Shaolong dan Ji Ying akhirnya berhasil memblokir serangan itu. Walaupun tubuh mereka menjadi mati rasa akibat menahan serangan ini, mereka tetap bersemangat. Lalu awan darah ketiga mulai bergerak. Sosok ilusi itu lalu berkata, "Ayo kita lihat seberapa lama kalian bisa menahannya." Ucap dari sosok ilusi itu. Ratusan bilah pedang lalu ditembakkan dari awan darah menuju ke kelompok Xiaoyan. Melihat serangan itu, Xiaozan segera membentuk segel tangan dan energi berwarna emas segera melonjak dari tubuh Xiaozan. Serangan dari awan darah ketiga pun berhasil ditahan oleh Xiaozan. Seperti tidak memberikan nafas, awan darah keempat mulai bergerak. Sosok ilusi itu lalu melambaikan tangannya dan tombak naga darah raksasa pun terbentuk. Tombak itu segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Saat ini Li Shaolong dan Ji Ying sudah terluka akibat menahan serangan pertama tadi. Meskipun Xiaoyan tidak terlihat terluka, tetapi kekuatan spiritualnya telah habis. Zeni lalu menarik napas panjang-panjang. Udara tiba-tiba berfluktuasi. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul tiba-tiba di tombak darah. Tanaman itu menyerap darah yang ada pada tombak darah. Xiaozan dengan cepat melompat. Tinjunya lalu dihantamkan ke arah tombak darah itu. Ya, buar! Tombak darah itu pun runtuh. Fragmen tombak darah pun tersebar dari tempat ini. Fragmen itu pun kembali berubah menjadi roh dan menggigit tubuh Xiaozan. Energi berwarna emas segera melonjak dari tubuh Xiaozan, menghancurkan roh yang menggigitnya. Xiaoyan lalu berkata melihat itu, "Awan darah semakin kuat dan ini baru awan keempat." Ucap dari Xiaoyan. Sosok ilusi itu lalu berkata, "Orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini sudah sangatlah hebat. Seperti katamu tadi, susunan roh ada 18 dan yang sekarang baru keempat. Kamu tidak akan bisa bertahan, tetapi jika kamu berhenti di sini, permainan ini sudah berakhir." Ucap dari sosok itu. Ji Ying lalu berkata, "Twih, kami tidak akan menyerah." Ucap dari Ji Ying. "Kalau begitu silahkan menikmati 18 susunan roh ini." Ucap dari sosok ilusi itu. Awan darah kelima pun mulai bergerak. Awan darah pun berubah menjadi kampak darah raksasa dan bergegas ke kelompok Xiaoyan. Melihat itu, Xiaozan dan yang lainnya segera mengelilingi Xiaoyan. Nan Erming lalu melambaikan tangannya dan badai gas beracun segera menyebar. Kampak darah pun terkikis perlahan sampai akhirnya lenyap akibat dari serangan Nan Erming ini. Awan darah terus bergerak satu persatu.
Giliran awan ke-6, ke-7, dan ke-8. Kelompok Xiaoyan berhasil bertahan sampai awan ke-8. Awan darah ke-9 mulai bergerak dan berubah menjadi cambuk raksasa. Cambuk itu pun mengayun ke segala arah. Kelompok Xiaoyan melompat ke udara dan melepaskan serangan secara bersama-sama. Tetapi cambuk darah itu tiba-tiba menghilang. Serangan kelompok Xiaoyan pun menjadi sia-sia. Xiaoyan yang melihat serangannya menjadi sia-sia, dia pun berpikir dengan keras. Bagaimana caranya untuk menghadapi cambuk darah dan awan darah selanjutnya? Api surgawi memiliki keunggulan atas roh jahat. Jika roh darah ditembak oleh api surgawi, apakah yang akan terjadi? Xiaoyan perlahan mengeluarkan nyala api kuno. Pada saat ini cambuk darah kembali muncul. Cambuk darah itu kembali mengayun ke segala arah. Xiaoyan lalu kembali mengepakkan sayap tulangnya dan bergegas melesat ke arah cambuk darah itu. Api di tangannya lalu bergejolak. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan pedang besar pun muncul. Api di tangannya pun mengalir ke pedang besar di tangannya. Pedang besar itu pun menghantam ke arah cambuk darah. Buar! Xiaoyan terpental beberapa langkah. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Cambuk darah pun runtuh dengan serangan Xiaoyan yang seperti itu. Fragmen cambuk darah menyebar. Fragmen itu pun berubah menjadi roh jahat dan bergegas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menyebarkan api surgawi ke seluruh tubuhnya. Roh jahat seketika lenyap saat menyentuh api surgawi di tubuh Xiaoyan. Awan darah ke-10 mulai bergerak. Awan darah itu berubah menjadi palu darah raksasa. Palu darah pun mengayun ke arah Xiaoyan. Buar, dadedok, dadedok, buar. Xiaoyan lalu terpental. Tetapi palu darah juga mengalami kerusakan karena api surgawi yang ada di sekitaran tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu menstabilkan tubuhnya. Api surgawi pun lalu ditembakkan ke arah palu raksasa itu. Palu darah raksasa itu pun runtuh. Giliran awan darah ke-11 mulai bergerak. Boneka darah pun terbentuk di udara. Xiaozan lalu meraung keras. Gelombang energi lalu ditembakkan ke arah boneka-boneka itu. Boneka darah pun hancur seketika. Xiaoyan segera melesat ke arah susunan roh darah. Pedang di tangannya lalu diayunkan. Li Shaolong dan yang lainnya mengikuti Xiaoyan menyerang susunan roh darah. Dadedor, dadedor, buar. Awan darah yang tersisa di langit pun runtuh. Sementara itu di kursi tulang, sosok ilusi kini hampir transparan. Dia menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Serangan terhadap susunan roh darah itu sepertinya membuatnya terluka. Xiaoyan dan Li Shaolong segera melesat ke arah sosok ilusi itu. Melihat Xiaoyan dan Li Shaolong mendekat, sosok ilusi itu lalu mengangkat tangannya. Tetapi sebelum sosok ilusi itu kembali mengeluarkan jutsunya, Xiaoyan dan Li Shaolong sudah sampai. Xiaoyan lalu melapisi pedang besarnya dengan api surgawi. Li Shaolong lalu menambahkan pilar api. Serangan gabungan itu pun lalu diarahkan ke arah sosok ilusi itu. Hiat, buar. Tubuh sosok ilusi itu terpental jauh ke belakang menghantam kursi tulang. Kursi tulang itu pun retak. Xiaozan dan yang lainnya segera menghampiri Xiaoyan. Sosok ilusi itu perlahan kembali berdiri. Dia hanya tertawa menanggapi serangan gabungan itu. Kursi tulang yang telah hancur tidak dapat lagi menahan tekanan. Banyak puing-puing tulang membengkak di langit dengan sedikit darah di dalamnya. Darah itu adalah darah yang terkontaminasi yang ada di kursi tulang selama ribuan tahun ini. Darah itu juga jatuh di kaki Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah itu sosok ilusi itu pun menghilang dan kembali muncul di tengah pecahan kursi tulang. Roh kebencian langit dan bumi semuanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa saat ini. Li Shaolong lalu berkata, "Apakah ini tubuh aslinya?" ucap dari Li Shaolong. Sementara itu Xiaoyan yang melihat ini dia lalu bergumam, "Sudah kuduga dia benar-benar roh hantu," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Suara Zhan Lao tiba-tiba terdengar. "Kamu sangat beruntung kali ini. Karena kamu bisa mendapatkan 3 hal aneh dalam sekaligus," ucap dari Zhan Lao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk mendengar itu.
Zanlao kembali berkata, tetapi sebelum kamu menyerap roh hantu itu, pikirkanlah bagaimana cara untuk menjelaskan kepada kelompokmu ini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia tahu bahwa rekan satu timnya ini dapat dipercaya, bahkan mereka rela menyerahkan hidup dan mati mereka untuk Xiaoyan. Apa yang harus dikhawatirkan lagi? Apakah yang perlu disembunyikan lagi dari mereka? Xiaoyan lalu melangkah maju ke arah kelompoknya. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah roh hantu, ucap dari Xiaoyan kepada timnya. Li Shaolong dan yang lainnya pun terkejut. Mereka lalu berkata, apa? Roh hantu? Ziying dan Nan Erming lalu berkata, jika seseorang menyerap roh hantu itu akan sangat meningkatkan kekuatannya, ucap dari Ziying dan Nan Erming. Mendengar itu Xiaozan pun berkata, aku benar-benar iri kepadamu Xiaoyan, ucap dari Xiaozan. Li Shaolong lalu berkata, kalau begitu putuskanlah siapa yang akan menyerap roh hantu ini, tanya dari Li Shaolong. Nan Erming lalu berkata, Jiying, seraplah roh hantu ini, ucap dari Nan Erming. Jiying lalu berkata, tidak, roh hantu terlalu langka, lebih baik kamu saja, ucap dari Jiying. Nan Erming lalu berkata kepada Jiying, Jiying, skill spesialmu adalah serangan secara diam-diam. Peningkatan kekuatanmu sangat berpengaruh terhadap tim kali ini, ucap dari Nan Erming. Tidak, menyerap roh hantu tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik, tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual. Kamu membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih dariku. Kamu saja yang menyerapnya, ucap dari Jiying. Kamu saja, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan hanya tersenyum pahit melihat perdebatan itu. Xiaoyan lalu melangkah maju dan berkata, sebenarnya aku bisa menyerap roh hantu itu. Aku telah dimurnikan dengan darah klan iblis, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun seketika terdiam mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Xiaoyan kembali berkata, latihanku membutuhkan banyak sekali roh hantu, ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, Xiaoyan, karena kamu membutuhkannya, kamu harus menyerap roh hantu itu, ucap dari Li Shaolong. Xiaozan lalu berkata, ya, lagi pula kamu tidak perlu menjelaskannya. Kamu adalah bos kami. Selama kamu membutuhkannya, tentu saja itu akan menjadi milikmu, ucap dari Xiaozan. Nan Erming lalu berkata, kalau begitu, seraplah roh hantu itu, ucap dari Nan Erming. Mendengar itu, Xiaoyan lalu melangkah maju ke depan dan mengangguk. Dia mencoba untuk menyerap roh hantu itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan berhasil untuk menyerap roh hantu? Yang kedua berarti ya. Yang pertama yang dikasih sama Kaisar Iblis. Nah ini roh hantunya yang kedua berarti ya kalau nggak salah. Emang roh hantu ya itu dua ya berarti. Ya nantilah kita lihat di video-video kedepannya. Akankah Xiaoyan mendapatkan roh hantu yang lain-lainnya juga? Terima kasih semuanya atas dukungannya dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai saat ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gua tidak lupa buat ingetin kalian, bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar ini, kalian bisa like, share dan bagi-bagikan ke teman kalian buat referensi teman-teman kalian juga. Dan itu udah cukup membuat gua sangat bersemangat ya. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Dadah.